Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi di dalam ibadah Minggu 8 Agustus 2021 dalam khotbah mingguan Jemaat Diaspora Danau Ina Waisapa. Semoga kita tetap sehat dan bersemangat dalam menjalani kehidupan dan terus berharap pada pengasihan Tuhan. Minggu ini firman Tuhan tentang panggilan kita sebagai umat beriman yang berjuang bersama mensejahterakan bangsa. Pembacaan yang ditentukan bagi kita dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat 7. Sebelum membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Karuniakanlah Roh Kudus untuk menolong kami mengerti firman Tuhan dengan baik, menyimpan di dalam kehidupan hati kami masing-masing, terlebih melakukannya di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu. Amin. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam hidup beriman tiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suasana gembira dan rasa bangga saat ini masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Setelah melihat perjuangan gigih pemain bulu tangkis andalan Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Mereka adalah pasangan ganda putri Indonesia yang berlaga di Olimpiade Tokyo 2020. Mereka mengalahkan wakil dari Cina. Dan kemenangan mereka telah membuat bendera merah putih berkibar dan lagu Indonesia Raya berkumandang di Tokyo saat itu. Dan ini sangat mengharukan. Sebab di tengah musibah pandemi coronavirus 19 yang sedang dihadapi oleh bangsa kita dan menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia yang kita cintai ini, perolehan medali emas, perak, dan perunggu dipersembahkan oleh putra-putri Indonesia terbaik. Dan ini seakan menjadi kado ulang tahun
ke-76 bagi negeri yang kita cintai ini. Prestasi mereka sungguh luar biasa, sekaligus menjadi penyemangat anak-anak bangsa di dalam mempererat tali persaudaraan, tali persatuan yang sudah terjalin sejak dulu, sekarang di dalam kebinekaan. Terutama Bapak Ibu Saudara-saudara akan menjadi pendorong, menjadi cambuk bagi semua pihak yang ada di negeri ini untuk bersama-sama melawan gempuran coronavirus 19. Dan semoga ini menjadi langkah awal untuk menang bagi bangsa Indonesia, khususnya rakyat di mana saja berada, melawan musuh besar kita, yaitu melawan virus corona. Kita menang melawan coronavirus 19 ini. Nah, kekasih Tuhan, tema kita di bulan kebangsaan ini adalah panggilan iman untuk mensejahterakan bangsa. Dan sebelum membahas peran, tugas, tanggung jawab orang Kristen di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita melihat dulu latar belakang dari perikop ini. Perikop ini menjelaskan tentang surat Nabi Yeremia yang dikirim dari Yerusalem untuk sekelompok orang Yehuda yang telah diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar Raja Babel saat Yoyakin menjadi Raja Yehuda. Menurut data dari kitab 2 Raja-Raja pasal 24, tercatat di sana saat Yoyakin menjadi raja di Yehuda, ada 18.000 orang tawanan yang diangkut ke Babel dengan rincian 10.000 orang pahlawan yang gagah perkasa. Lalu ada 7.000 pemuda yang gagah perkasa dan 1.000 orang pandai besi dan tukang juga dibawa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, sumber daya manusia yang begitu handal dibawa ke negeri Babel. Ditambah lagi, semua barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan diangkut ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Sedangkan yang tinggal di Yerusalem adalah orang-orang tua, para petani, dan orang-orang biasa, termasuk Nabi Yeremia tinggal di sana. Nabi Yeremia menulis surat ini karena terbersit berita yang didengarnya bahwa ada nabi di antara mereka, yakni Hanaya, yang bernubuat bahwa mereka akan segera kembali ke kampung halamannya, yakni Yerusalem. Nabi Yeremia menuliskan surat ini supaya orang-orang yang terbuang di Babel tidak mempercayai ucapan Hanaya begitu saja yang berkata di hadapan imam-imam dan seluruh rakyat bahwa di dalam waktu 2 tahun Tuhan akan mengembalikan mereka bersama semua alat rumah Tuhan yang diambil oleh Nebukadnezar. Kita dapati dalam Kitab Yeremia pasal 28 ayat 1-3. Bagi Nabi Yeremia, apa yang dikatakan oleh Hanaya ini berbeda dengan firman yang Tuhan sampaikan. Yeremia katakan, tidak sesegera itu. Genap 70 tahun dulu, baru Tuhan akan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Pasal 29 ayat 10. Jadi orang-orang yang diangkut ke negeri Babel akan tinggal dalam waktu lebih lama bersama penduduk negeri itu. Karena itu, menyemangati saudara-saudara sebangsa yang sedang ada dalam keterpurukan, keputusasaan, dan berbagai kesulitan hidup, Nabi Yeremia terpanggil dan merasa perlu melakukan tindakan kenabian, yakni ia mencoba membangun komunikasi, juga merawat hubungan antar anak-anak sebangsa. Yeremia mengirim surat melalui utusan resmi dari kerajaan Yehuda, yaitu Elasa dan Gemaria, untuk menyapa para tua-tua, para imam, dan seluruh rakyat di tanah Babel.
dalam pembuangan. Nabi Yeremia juga menguatkan bahwa mereka sedang hidup di negeri pembuangan bukanlah tanda terputusnya hubungan mereka dengan Tuhan. Bukan. Saudara-saudara, jika mereka mengalami penghukuman Tuhan lewat pembuangan di negeri Babel, itu bukanlah akhir dari sejarah kehidupan bangsa itu. Sebab Allah yang setia kepada janjinya menghukum umatnya itu karena kasih dan teguran atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Bahwa hukuman selama pembuangan di Babel yang mereka alami tidak berarti menjadi kutuk yang menimpa, melainkan hukuman yang bersifat mendidik supaya umat mengenal dan mengingat kembali jati diri mereka sebagai umat Tuhan, sebagai bangsa pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia melalui suratnya dalam ayat 4 sampai dengan ayat 6 yang mengatakan supaya mereka mendirikan rumah untuk didiami, membuat kebun untuk menikmati hasilnya, juga mengambil istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, mengambil istri bagi anak laki-laki mereka dan mencarikan suami bagi anak-anak perempuan mereka supaya mereka dapat melahirkan keturunan dan bertambah banyak di negeri Babel. Bahkan dikatakan di dalam ayat 7 Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan juga mau supaya mereka satu, mengusahakan kesejahteraan kota. Maksudnya supaya mereka ikut berperan aktif di dalam hal pemerintahan yang ada di Babel. Bahwa dimanapun Tuhan tempatkan orang-orang percaya, umat Tuhan dapat melibatkan diri. Saudara-saudara, bukankah pesan firman Tuhan ini berlaku bagi semua orang percaya dimanapun berada? Juga di dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan selalu mengingat bahwa Tuhan memberikan tugas dan memanggilnya terlibat aktif untuk mengusahakan kesejahteraan kota dan menghadirkan salam Allah atau mendatangkan kebaikan di tengah kehidupan sesama ciptaan. Hal kedua, saudara-saudara kekasih Tuhan, umat Tuhan, saudara-saudara dan saya diminta untuk turut mendoakan bangsa sehingga tercapai keadaan damai dan kesejahteraan. Termasuk kita diminta atau perlu berdoa untuk mendoakan para pemimpin bangsa supaya dapat memimpin dengan bijaksana dan mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian akan terjadi kesejahteraan kota yang kita diami. Kekasih Tuhan, inilah pesan firman Tuhan yang meminta setiap orang percaya untuk hadir dan menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itu mari kita berperan dalam mengusahakan kesejahteraan bangsa kita. Mari kita berusaha untuk melawan musuh kita saat ini, virus corona 19, sebagai panggilan iman setiap orang yang ditempatkan di kota ini dan di mana saja kita berada. Terlebih sebagai anak bangsa di republik yang kita cintai. Mari masing-masing memberikan hadiah terbaik bagi bangsa kita di usianya yang ke-76 dengan mentaati protokol kesehatan, menjaga iman dan imun tubuh tetap kuat. Sebab kesejahteraan di negeri ini juga menjadi kesejahteraan kita bersama. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Saat ini kami kembali diingatkan tentang kehadiran peran kami di tengah kehidupan bersama di masyarakat, di dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara khususnya Republik Indonesia.
di usia yang ke-76, di masa pandemi coronavirus 19 yang sementara kami hadapi. Tuhan menolong kami supaya iman kami tetap teguh, imun tubuh kami tetap kuat dan sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, dengan menjaga kesehatan pribadi lepas pribadi. Kami boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan jasmani dan rohani. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami dan tolong kami dalam menjalani kehidupan di minggu ini, khususnya orang-orang saudara-saudara kami yang mengalami sakit akibat virus corona. Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan lewat berkat yang Tuhan karuniakan melalui obat-obatan dan tangan para medis yang berusaha memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Doa dan harapan ini kami bawa dan dasari kepada Bapa di sorga hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Amin.